Kakek. Jika bisa mengulang. Aku tidak akan sekejam itu padamu dan anak-anak. Jika bisa mengulang. Aku lebih baik tidak pernah mengenalmu. Ha. Uhuh. Nona Su, kamu sudah sadar. Nona Misu, kamu pingsan karena gula darah rendah. Suamimu sedang berkomunikasi dengan dokter tentang kondisinya. Adik kecil, kamu di mana? Sudah setengah hari tidak makan. Apa Lu Jingsing lagi menyakitimu lagi? Kenapa dia tidak menghormati putri tunggal keluarga Su yang kaya raya? Justru mengejar cinta yang murni dan tulus. Menikah ke keluarga Lu. Kakak tenang saja. Aku sekarang sedang di rumah sakit menjaga kehamilan. Oh iya. Apakah kamu sudah mengurus masalah aktor terbaik Jin Long untukku? Aku beritahu kamu ya. Aktor terbaik itu hanya bisa jadi saudara iparmu, Lu Jingsing. Anak nakal. Saat hari kamu menunggu Lu Jingsing menerima penghargaan lagi. Aku akan mengumumkan identitas putri keluarga Su. Nanti beri dia kejutan ganda. Silakan, Tuan Lu. Nona Su ada tanda-tanda melahirkan. Sebaiknya masuk rumah sakit untuk observasi. Ada bayi yang akan keluar. Dokter, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Anda bilang sekarang masih sempat untuk aborsi. Sekarang aborsi berbahaya bagi ibu hamil dan bayinya. Dokter, tolong pikirkan cara lain. Anak ini. Kita berdua punya penyakit keturunan. Kalau memang tidak bisa dipertahankan, kenapa kamu baru bilang sekarang? Kalian ini bagaimana jadi orang tua? Berbohong. Maksudnya apa? Lu Jingsing, apa maksudnya tidak boleh diambil? Kalian bicarakan dulu baru panggil aku. Yanyan, kamu tahu tidak? Sekarang di luar sedang ramai bilang aku tidur dengan fans. Anak ini sekarang mandul. Kalau tidak, kebahagiaanku akan hancur. Kalau begitu, kenapa kamu tidak berani mengumumkannya secara terbuka? Bahwa aku adalah istrimu yang sah. Kenapa harus meninggalkan kami ibu dan anak? Sampai sejauh ini, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Asalkan kakak Su mau melepaskan anaknya. Perusahaan hiburan Su akan mengarahkan semua sumber daya ke Lu Jingsing. Sudah ditetapkan sebagai aktor terbaik Jin Lu. Ini cuma hadiah pertemuan saja. Apa maksudnya sudah diatur? Ini jelas adalah hak saya. Sekarang bintang utama sedang di titik kritis ini. Kalau sampai tersebar saya punya anak dan menikah diam-diam. Semua usaha saya sebelumnya akan hancur. Para selebriti yang skandalnya terbongkar sangat menderita. Dasar pengkhianat. Bao Shuai, aku beritahu kamu. Jangan siapapun berani menyentuh anakku. Jinsing, dengarkan ini. Kakak Su sama sekali tidak menganggap serius karirmu. Dasar anjia yang menyebalkan. Apa hakmu mengurusi urusan kami suami istri? Aku hanya mengagumi bakat kakak saja. Hanya ingin membantunya saja. Mengapa kakak Su memukulku? Vivi juga tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Lalu, aku dan anak-anak salah apa? Kami salah apa? Centian, kamu gila, kan? Masa depan seorang manusia hidupku. Masih kalah sama yang belum lahir ini. Aku benar-benar sudah gila. Lu Zixia, aku beritahu kamu. Aku mau cerai sama kamu. Sin, kamu bilang apa? Aku bilang aku mau cerai sama kamu. Sekarang juga, keluar dari villa aku. Mulai sekarang aku mau putus total sama kamu. Apa itu milik Sin? Vilasnya. Aku tahu. Selama bertahun-tahun kamu sudah memberikan banyak dukungan finansial untuk keluarga, rumah dan mobil. Dan perusahaan di bawahnya juga milikmu. Tapi selama aku menjadi aktor terbaik, aku juga bisa mencapai kebebasan finansial. Aku sekarang menasihatimu. Jangan biarkan dirimu begitu sengsara. Sangat pintar. Sekali dengar, maka kita harus lihat siapa sebenarnya badut itu.
Kakak, gigiku patah. Cepat panggil dokter, kakak. Yan. Karierku sebentar lagi akan mencapai puncaknya. Kalau kamu dengar, kita berdua akan selamat. Kita akan punya lagi nanti. Lu Junxiao. Dia membuat tulang bahu Mu mengalirkan darah hatimu. Kenapa kamu begitu kejam? Lepaskan aku. Ibu. Aku bilang sama kamu, anak ini sejak lahir akan memutus jalur kekayaan ayahnya. Hari ini harus dihentikan. Bahkan aku sudah bilang ke temanku. Ini pasti kakakku. Jia. Biasanya aku baik banget sama kalian. Kami menyediakan pakaian mewah dan makanan lezat untuk kalian. Sekarang kalian berlaku seperti ini padaku. Itu saja yang bisa kau bawa sebagai mahar. Keluarga Subesar dan kaya, mereka punya banyak koneksi dan sumber daya. Setelah mendukung keluarga kami, Jingxing. Dia baru benar-benar orang penting bagi keluarga kami. Kakak, orang seperti dia di dunia opera hanyalah belalang. Lebih baik berpisah. Kakak ipar, aku cuma mengakui Suqianjin. Bibi Jia, apa yang dia katakan? Aku dan Jingxing belum sampai ke sana. Sudah benar-benar berpisah. Selama bertahun-tahun, aku sudah berbuat sepenuh hati untuk keluargamu. Semua itu cuma dimakan anjing. Dia, Lu Jingxing, sampai hari ini. Semua ini karena aku, Suqinyan, yang menggunakan uang untuk membangunnya. Suqinyan, kamu terlalu memandang dirimu sendiri. Kalau menurutmu begitu, tanpamu, Jingxing di keluargaku bahkan tidak akan bisa jadi aktor terbaik. Betul, tanpa Lu Jingxing. Dia lari saja tidak akan bisa kabur. Oh. Suqinyan, anakku dulu pernah menyelamatkan nyawamu. Tolong gugurkan anak itu. Anggap saja itu sebagai balas budi. Kakak. Tolonglah, anak itu. Aku memohon padamu. Kakak. Tepat sekali. Kakak, langit akan membantu kita. Jangan peduli padanya. Ah. Kamu tidak mencintaiku. Cukup. Oh, cepat. Ibu hamil tidak bisa lagi. Masuk ke ruang operasi segera. Kuatkan. Segera buka jari telunjuk. Gunakan tenaga. Aku akan jadi ayah. Aduh. Aku benar-benar akan jadi ayah. Makan malam. Ini adalah sesuatu yang akan kita miliki lagi. Inilah pria yang kucintai sepenuh hati selama 5 tahun. Kehilangan darah parah. Bayi akan kekurangan oksigen. Apa benar harus membiarkannya melahirkan anak sialan itu? Menghalangi masa depan kakakku? Sebaiknya beku bersama anak itu sampai mati. Ibu melahirkan lemah semangat. Ibu dan anak dalam bahaya. Bahaya nyawa. Segera panggil keluarga untuk memberi semangat. Ibu bersalin, Lu Jingxing. Kalau bayi ini lahir, seumur hidupnya tidak akan bisa berkarir di dunia hiburan. Kakek, maafkan aku. Kalau bisa diulang kembali, aku tidak akan pernah menyayangi kamu dan anak seperti ini. Jika bisa mengulang, aku berharap aku tidak pernah bertemu denganmu. Kakek. Dokter, aku ingin membalas budi dokter. Aku ingin membalas budi dokter. Kakek. Aku tidak bisa kehilangan anakku begitu saja. Tidak. Benar tidak.
Ah ah ah. Aku baru saja bertanya kepada pengacara. Harta pernikahan itu, rumah dan mobil adalah harta sebelum menikah Sukian. Kalau bercerai, kita tidak akan mendapatkan sepeser pun. Lalu, kalung zamrud imperial hijau yang dia berikan itu. Tidak boleh. Susinyan, jika kamu setuju mengirim anak itu ke panti asuhan, posisi istri keluarga lu tetap milikmu. Xiao Zi, tidak mungkin bercerai hanya karena tidak punya keturunan. Bukankah itu terlalu memudahkan dia? Kakek dan ibu maksudnya anak itu tinggal bersamaku dulu. Nanti kalau sudah waktunya, daftarkan dia lagi. Tidak mendaftarkannya di keluarga lu justru sesuai keinginanku. Aku juga berpikir begitu. Kelihatannya ada yang lolos dari maut. Akhirnya tahu seberapa kuat dirinya. Tenang saja, anak itu akan aku jaga dengan baik. Keluarga lu kalian harus kembali seperti semula. Yao Jingqing, kamu lupa dengan kontrak ekonomi keluarga Su. Tidak mau mengurus sumber daya lagi. Kak Vivi, kita cukup tidak mengakui bajingan itu saja. Kakak, cepat katakan sesuatu dong. Vivi, beri aku sedikit waktu. Aku akan mengurusnya dengan baik. Kalau begitu kamu janji sama aku. Sebelum acara penghargaan, aku sudah memutuskan hubungan dengan ibu dan anak ini. Gelarnya sebagai aktor terbaik baru milikmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku berbalik dan tidak mengenali kamu. Terima kasih banyak, Wei Wei. Nah, besok kamu temani aku memilih pakaian untuk menghadiri acara penghargaan. Baik, Nona. Tenang saja. Tiap pengorbanan yang pernah aku lakukan, aku akan membuatmu mengeluarkannya sedikit demi sedikit. Ultimate. Keluarga. Pulang ke rumah. Selamat datang, Nona. Tuan kecil kembali ke rumah. Selamat datang, Nona. Tuan kecil pulang ke rumah. Aduh. Rasanya ada yang kurang. Ayo pergi. Kakek akan membawamu bermain perosotan. Tunggu dulu, tunggu dulu. Sudah cukup? Anak ini masih kecil. Bagaimana bisa bermain hal seperti itu? Tapi Xiao Mei, kamu yakin mau kembali ke jamur itu? Manajer Wu, ini aku. Aku akan menghentikan kartu hitamnya. Mencabut semua hak istimewa Lu Jingxing. Baru ini adik yang tegas dan berani mengambil keputusan. Kakak tenang saja. Aku sekarang sangat sadar. Aku harus membuatnya tahu bahwa kesalahan pertama setelah naik ke darat adalah salah orang. Oh iya. Apakah Pei Muyan ada hubungannya denganmu? Dia waktu itu sangat sedih melihatmu menikah sampai kabur ke Swiss. Baru pergi ke Swiss. Itu. Aku sudah mengirim pesan padanya. Sekarang mungkin dia sudah di pesawat pribadi. Kamu kok cerewet sekali sih? Baiklah, sayang, aku serahkan padamu. Aku pergi sebentar. Silakan. Kapan kamu kembali? Dengar-dengar pernikahanmu berantakan. Aku cuma pulang untuk menyumbangkan darah.
Acara penghargaan aktor Jin Mu Ying kali ini, sebagai pewaris pelengkap, tidak diperbolehkan hadir. Ternyata kamu kembali hanya untuk pamer wajah. Kakakku bahkan bilang kamu benar-benar kembali untukku. Aku sudah bilang aku akan selalu menunggumu. Kamu cukup setia, ya? Penyelenggara acara penghargaan ini tiba-tiba memutuskan untuk memberikan hadiah kepada tamu yang hadir. Kalau begitu, besok kamu temani aku ke pameran perhiasan. Kamu datang untuk apa? Siapa kamu? Kamu tidak pantas pergi. Berani-beraninya diam-diam mengikutiku. Aku sebagai pasangan polisi pergi menghadiri upacara penghargaan. Sedang memilih perhiasan. Bukankah aku bilang aku akan pulang agak terlambat? Kenapa kamu mengikutiku? Seberapa bodohnya hatiku ini. Sungguh berani dia menawarkan sumber daya ini padaku. Siapa yang mengikuti kamu? Kalau kamu keberatan aku dan Wei Wei bersama, aku bisa menjauh sedikit dari dia setelah penghargaan. Tapi Wei Wei adalah orang yang berhutang budi padaku. Makanya aku harus membelikan dia hadiah hari ini. Aku mengerti. Kalian cepat pergi saja. Ide ini tentang pemuda Song, semuanya sudah oke. Ayo pergi. Ambil penyelamatku. Benar-benar orang yang berani tampil di depan orang banyak. Kalau peranmu sebagai anak orang kaya terbongkar, mungkin kamu akan merasa hidup seperti neraka. Kalian ini yang terbaik. Istirahat dulu. Aku benar-benar istirahat. Jangan sampai menggangguku. Pak Pei, silakan nikmati pertunjukannya. Wow, model ini sangat cantik. Tentu saja, berlian giok ini adalah edisi terbatas dunia. Hanya ada 5 buah. 1 diberikan kepada Ratu Inggris, dan 1 lagi untuk Raja Saudi, Abdul bin Salman. Ada 2 lagi. Terletak di Museum Metropolitan New York, dan Louvre di Paris. Berapa harganya? Sekitar 16 juta dolar. Apa? Lihat itu, bukan calon aktor terbaik masa depan, Lu Jingxing, kan? Di samping dia, wanita itu adalah putri keluarga Su, kan? Benar-benar pasangan yang serasi. Ya, seorang sosialita seperti Putri Su. Hanya cocok dengan kakak laki-laki saya, kan? Sepertinya wajahku memang benar-benar terkenal di seluruh rumah. Wow, sangat tampan. Kiki, besok trending topiknya pasti tentang aktor terbaik. Calon favorit, menghamburkan uang ratusan juta. Bayangkan saja sudah nyata. Sudah beredar kabar bahwa Lu Jingxing adalah anak super kaya yang tak terlihat. Kakaknya lahir sebagai modal. Toilet di vilanya. Lebih besar dari seluruh keluargamu. Kamu ini orang desa. Kamu pasti nggak tahu ini, kan? Dikatakan bahwa pemilik belakang dari fashion jewelry adalah Lu Jingxing. Tidak perlu bayar. Sejujurnya, aku agak iri sama Lu Jingxing. Segera dia nggak bisa tersenyum lagi. Suka nggak? Aku yang kasih buat kamu. Aku benar-benar nemu harta karun kali ini. Untungnya, pemilik toko perhiasan ini adalah teman Yanyan. Sebenarnya saya tidak akan menerima uang dari kamu. Kalung sudah dibungkus belum? Halo, ini tagihannya. Totalnya 16 juta. Bapak mau bayar dengan apa? Saya Lu Jingxing. Kamu tidak kenal saya. Saya datang ke sini tidak perlu bayar apa-apa. Manajer toko kami sudah secara khusus menginstruksikan untuk membatalkan hak istimewa Anda. Totalnya 16 juta. Bolehkah saya tahu bagaimana Anda akan membayar? Kakak bukan bos, kan? Kenapa harus bayar? Bukankah sebelumnya tidak seperti ini? Sales ini benar-benar tidak peka. Kamu tidak dengar. Dengar? Kan kamu harus bayar, kan? 2.600.000 ini? Apa artinya buatmu? Ini. Kamu tidak keberatan, kan? Dibandingkan dengan penghargaan aktor terbaik. 2.600.000 ini? Apa artinya? Permisi? Bagaimana Anda akan membayar? Permisi? Bagaimana Anda akan membayar? Kamu ngejar apa? Ini cuma karena terlalu banyak kartu hitam saja. Hanya saja tidak tahu mau pakai kartu mana. Memang, kakak ini tipe super orang kaya tersembunyi. Bagaimana mungkin tidak bisa mengeluarkan bahkan 10 juta? Pakailah kartu ini.
Ginseng, terima kasih ya. Aku banget suka. Saldo tidak cukup. Silakan bayar ulang. Pak, maaf. Kartu Anda tidak ada uang. Tidak bisa membayar. Apa itu anak orang kaya super? Tidak mampu beli kalung saja. Jangan-jangan cuma pura-pura kaya. Aku jatuh dari rumah. Iya ya. Aduh, aktor terkenal belanja tapi tidak bayar. Tidak punya uang besar lagi. Kamu anak konglomerat? Pasti sudah ketahuan. Lu Ginseng, jangan-jangan kamu menipuku. Sebenarnya kamu sama sekali bukan anak konglomerat. Diamlah. Ya ham itu. Suami. Uang apa? Kenapa suami memanggil kakak suami ya? Apakah kakak menikah diam-diam? Kalian semua salah dengar. Ini adalah pembantu keluarga Ginseng. Oh jadi begitu. Bukankah kamu datang untuk memberi uang padaku? Kamu bercanda, kan? Aku cuma asisten rumah tangga kecil. Apa hakku membayar tagihan Lu Ying? Apakah kamu masih mau kalung dari tuan Lu? Mau? Mau. Ginseng, kamu punya kartu lain, kan? Ah Ji ya, pemilik toko ini, dia temanmu, kan? Kamu cepat pergi bilang ke bagian penjualan. Bantu kami supaya gratis. Gratis. Ada alasan apa di dunia ini beli barang tapi tidak bayar? Kamu bermimpi ya? Seorang pengasuh berani bicara seenaknya. Bukankah Lu Yingdi adalah bos toko ini? Tidak bayar itu hal yang sangat wajar. Tapi penjual itu sepertinya juga tidak memberi muka Lu Ginseng. Selalu menekan dia untuk membayar. Ginseng, cepat bayar, ya. Bos, ada yang mengandalkan status selebriti mereka. Ingin pergi tanpa bayar. Anda lihat, bagaimana harus menangani ini. Bos. Yang tadi penjual itu siapa yang dia panggil bos? Apa jangan-jangan? Jangan salah paham ya. Aku cuma seorang pembantu kecil. Apa aku pantas jadi dompet sang aktor terbaik? Hari ini aku keluar memang khusus untuk belanja. Untuk belanja. Setiap barang di pameran perhiasan ini sangat berharga. Apa pembantu miskin sepertimu mampu membelinya? Begitu juga? Ya. Kalau begitu aku harus lebih hati-hati. Kalau sampai merusak sesuatu, aku tidak sanggup bayar. Hari ini aktor Lu ada di sini. Tapi masih khawatir tidak bisa bayar. Dia cuma mengandalkan Jin yang tidak kekurangan uang. Mau numpang dia yang bayar saja. Sepertinya hari ini aku tidak perlu membayar ya. Oh kalau begitu aku. Jadi tenang. Bagaimanapun juga, Lu Yingdi kan, kaya raya dan dermawan. Turunan kaya tersembunyi. Aku cuma seorang pembantu kecil. Apa hakku untuk membuatmu membayar untukku? Kalung yang tadi? Nona Su. Hanya kamu yang pantas memakainya. Kamu yang cantik mempesona. Anggap saja kamu mengerti situasi. Berhenti main-main. Aku belikan sesuatu untuk Vivi cuma buat gaya-gayaan. Jangan keterlaluan. Jangan buat aku malu. Kenapa kamu begitu aneh? Kamu memang nekat membeli perhiasan Gaoshi dengan harga mahal. Lalu mengapa akhirnya aku yang harus bayar? Sukianyan, apa maksudmu sebenarnya? Apa aku tidak mampu membayar? Kalau begitu, coba bicara sama penjualnya. Bayar cicilan. Dari 16 juta ini, kamu bagi 170.000. Atau kamu tanyakan pada para penggemar di tempat kejadian. Mereka sangat peduli pada kakak laki-laki. Tak mungkin mereka bahkan tidak mau membantu sedikit pun, kan? Susinyan. Aku tahu, kamu masih marah karena masalah anak-anak sekarang. Berani jadi calon mahkota. Katakan saja, apa yang harus aku lakukan agar dia mau membantu ayahku, berlutut dan memohon padaku. Katakan padaku apa yang ingin kamu bayar untukku. Anda harus memiliki sikap penjudi. Bagaimana menurut Anda? Tabooti. Karena itu masalahnya. Kemudian lupakan Tuan Pei. Ayo pergi ke sana dan berjalan-jalan. Silakan. Memohonlah padaku dengan sikap seperti ini. Kurasa itu tidak cukup tulus. Berlututlah dan mohon padaku. Kau bilang apa? Aku bilang berlutut dan mohon padaku. Mungkin aku akan membayar tagihanmu, Tuan. Apakah Anda masih mau kalungnya? Kalau tidak mampu membelinya, aku akan menyimpannya saja. Pemuda. Apakah ini mau gagal beli film? Kalau bayar sekarang masih ada kesempatan untuk mundur. Rekam. Aktor utama, kamu pikir-pikir sendiri. Baik.
Baik. Aku yang bayar tagihan untuk pemenang Best Actor. Pembayaran berhasil? Totalnya 16 juta. Ini struknya. 16 juta. Bapak Lu juga berharap kamu meraih penghargaan. Puncak penghargaan aktor terbaik sebagai hadiah masuk nominasi untukmu. Tapi ini bukan kesempatan kedua. Su Qingyan, kamu di depan begitu banyak penggemar. Melakukan ini hanya untuk membuatku malu. Agar seluruh dunia tahu bahwa aku hidup bergantung padamu. Su Qingyan, kamu benar-benar penuh kebencian. Su Qingyan, kamu kira sedang menipu siapa? Kamu hanyalah seorang pengasuh yang menjaga kartu. Lalu mengaku itu uangmu sendiri. Kamu sama sekali tidak ingin menyembunyikan apapun. Keinginan untuk naik jabatan, ya. Ternyata pengasuh yang memegang kartu tuannya. Memanfaatkan kekuasaan orang lain, ya. Lu Jingxing, aku dengar mereka bicara begitu. Aku mau mengembalikanmu. Cukup, cukup. Wei Wei, bawa perhiasanmu dulu dan pergi saja. Ini pertama kalinya aku dipermalukan seperti ini. Su Qianqian, tunggu saja aku. Aku akan membuatmu tahu siapa pemilik rumah ini sebenarnya. Lu Jingxing akan segera mengantarkannya. Aku belum puas bermain. Pertunjukan yang seru masih akan datang. Yuyan, bros ini sangat cocok untukmu. Kalau dia mau berlutut, biarkan saja dia berlutut. Apakah kamu merasa kasihan padanya? Kasihan? Tidak mungkin. Aku hanya merasa membuka aibnya di sini. Terlalu membosankan. Aku ingin dia benar-benar malu di bawah sorotan lampu. Hancur reputasinya. Su Qingyan, inilah dirimu yang kukenal sejak kecil. Jelas antara cinta dan benci. Apa maksudnya? Kata mereka aku dulu diserang diam-diam. Lalu, siapa yang benar? Ayo, aku ajak makan malam. Aku lapar. Makanannya di mana? Kamu cuma lihat rumah ini berantakan banget. Aku lagi berpantang, nih, tidak bisa melakukan pekerjaan rumah. Lagi pula, harus aku yang melakukannya. Apakah kalian buta atau lumpuh? Apakah kamu mau memberontak? Selalu kamu yang mengerjakan pekerjaan rumah. Baik, aku yang melakukannya. Tunggu aku selesai mengerjakan rumah dulu. Lalu aku akan mengungkapkan semuanya kepada wartawan itu. Penganiayaan ibu bersalin di ruang rekaman. Berhenti, tolong. Kamu bersihkan lantai. Aku masak. Ha. Sanyan, ada apa? Apa maksudmu hari ini? Aku lintah. Hanya menghisap darah tanpa meludah darah. Tapi. Kamu membuatku malu di depan penggemar dan Vivi. Bagaimana kalau Vivi marah? Pemeran utamaku. Kamu harus menggantiku. Kamu benar-benar pembawa sial. Selalu menghalangi karir anakku. Ibu. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana meminta maaf kepada Vivi. Vivi tadi pulang masih agak marah. Aku kayak lintah ya. Aduh. Pertama. Tidak, ini pakaian mewah yang disesuaikan. Dalam 2 hari lagi adalah upacara penghargaan kalian. Kak Vivi sebagai pendamping Anda, tentu harus hadir dengan pakaian terbaik. Ini cukup mahal, ya? Yang ini saja. Song Xinyan, kamu yang buat masalah. Silakan buat masalah lagi. Siapkan upacara lusa untuk aku dan Vivi, ya. Ini kan kamu yang bilang. Ini adalah karya dari desainer top internasional. Jonas sendiri yang membuat pola dan mendesainnya. Hanya ada satu di dunia dengan nilai. Bukankah itu cuma sebuah gaun? Begitu saja. Nona Su,
Perhiasan di gaun ini adalah bagian terpentingnya. Gema utama ini adalah hati laut. Hanya ada satu di seluruh dunia. Dibeli khusus oleh Jonathan dari tangan putri keluarga Su. Nona Su, kamu dan putri keluarga Su bukan teman baik. Kamu malah tidak mengenalinya. Aku bilang aku teman baik putri keluarga Su, kan, Kak Vivi? Kamu masih kenal putri keluarga Su? Kalau keluar dari tangan keluarga Su, itu pasti permata terbaik. Berapa harganya ya? Tidak menyangka Su Qingyan kamu cukup cepat dapat kabar. Urusan ini kamu kerjakan dengan baik. Wei, kamu bukan sahabat dekat Nona Su. Seharusnya kamu pernah lihat permata ini. Kenapa tidak mengenalinya? Itu mungkin saja. Dia mengaku sebagai sahabat dekat. Mungkin putri keluarga Su sama sekali tidak mengenalimu. Kamu omong kosong, tentu aku mengenalinya. Hanya sebuah batu permata. Aku, putri keluarga Su, sudah melihat banyak hal. Orang kampung, hanya dengan sepotong kaca kamu sudah bisa dibohongi. Baik. Aku lihat waktunya juga sudah cukup, kita pergi. Cepat pergi, nak, bawakan piala besar untuk mama. Sayang, aku juga ingin pergi. Sayangku. Di acara seperti ini, kamu pasti akan gugup kalau pergi. Sebaiknya kamu tidak usah pergi. Tunggu aku di rumah. Kita akan pergi melalui jalur VIP. Kamu tinggal di rumah dan tonton siaran langsung televisi kita saja. VIP. Kalau begitu, harus berjalan dengan baik. Lihatlah suasana seperti ini. Gaya kelas 1 memang berbeda, tidak salah lagi. Ini adalah upacara penghargaan yang diselenggarakan oleh keluarga Su. Layanan VIP malam ini. Hanya untuk artis. Beruntung sekali aku. Nanti di dunia hiburan bisa berjalan dengan bebas. Yanyan tetap andal. Tahu aku mau keluarkan uang buat VIP. Sekarang statusku sudah naik lagi. Hari ini aku akan meraih kehormatan tersembunyi tertinggi. Langsung ke puncak. Hei, senior, hei. Senior didukung oleh Su Entertainment. Sekarang juga diperhatikan oleh keluarga Su. Masuk ke daftar VIP keluarga Su. Nanti pasti akan cepat naik daun. Tolong bimbing aku, junior ini. Nanti posisi sebagai raja dunia film. Tapi pasti bukan aktor terbaik lu yang lain. Ayo pergi. Maaf, lorong ini harus didahulukan oleh putri keluarga Su. Kamu ini buta ya? Kamu tahu nggak kakakku adalah aktor terbaik malam ini? Kamu berani menahannya? Kamu nggak kenal ya? Kamu kan sahabat baik putri keluarga Su, kan? Suruh dia biarkan aku masuk. Iya, hadiahnya sudah terjual setengah. Tertahan di sini, malu banget. Aku siapa kenal? Siapa sih Putri Su itu? Putri Su sudah datang. Bangun saja dulu. Tinggi. Putri Su ini memang pantas jadi anak orang terkaya. Begitu dia muncul, langsung mengalahkan Su Wei. Orang terkaya Su selama ini sangat melindungi putri keluarga Su. Tidak pernah tampil di depan umum. Tidak disangka begitu cantik. Apa-apaan Putri Su ini? Ngira kalau punya nama Su bisa menantang orang kaya raya. Apa yang terjadi? Kenapa dia muncul di sini? Apakah kamu benar-benar tidak ingin penghargaan dari aktor terkenal itu? Salah paham. Biarkan aku yang tangani. Berhenti. Bukankah kamu di rumah? Gimana dia berani masuk? Apa yang sedang terjadi? Mereka saling kenal. Apakah mereka keluarga Lu Yongli? Semua jangan foto lagi. Wanita ini adalah pengasuh di rumahku. Sekarang dia malah berani datang ke sini tanpa malu. Mengaku sebagai putri keluarga Su. HMPH, benar-benar menganggap dirinya bos ya. Wanita ini sepertinya gila ingin terkenal. Berani melawan jalur VIP keluarga Su. Mau memanfaatkan sumber daya Lu Yongdi untuk menarik perhatian. Benar-benar tidak tahu malu. Gu Jingyan, ini bukan tempatmu. Pergi sama ibu. Benar-benar lucu. Upacara penghargaan yang diadakan oleh keluarga Su.
Tak masuk akal jika tuan rumah perempuan tidak hadir, kan? Dari mana si tuan rumah perempuan bisa berani begitu? Ya itu, mungkin memang benar. Atau mungkin dia benar-benar gila. Kamu, pembantu kecil, benar-benar tidak mau bersinar. Ya, mengapa? Lihat pakaian mereka. Semua dari koleksi haute couture Master Johnson. Masih belajar aku pakai spa lembut. Ini haute couture. Kamu ini tiruan. Lepaskan sepatu aku. Mengapa? Apakah kalian menyadarinya? Gaun pengasuh ini terlihat seperti bentuk hewan. Kenapa gaun Nona Sutrasa aneh ya? Seperti tidak ada teksturnya. Kalau kalian tidak paham jangan asal ngomong. Ini gaun yang dibeli kakakku, aktor Lu, dengan harga mahal untukku. Teksturnya sangat bagus. Lagi pula kakakku mana mungkin membeli barang palsu. Sukianian tidak akan membelikanku barang palsu, kan? Hanya zamrud di sini saja sudah bernilai air zamrud. 500 juta? Kalian lihat dengan jelas. Nona Chen, batu permata senilai 5 juta ini juga oke. Berani memakai barang palsu di acara penghargaan. Sangat memalukan. Kamu sengaja, kan? Ini fitnah terang-terangan di depan banyak orang. Aku, calon aktor terbaik yang gagah berani. Gaun pasangan wanitaku. Harus dibayar oleh seorang pengasuh, ya. Bukan aku yang membayar, loh. Kalau begitu, kamu mengakui di depan wartawan bahwa kamu membeli barang palsu. Ini bagaimana ceritanya? HMPH, kamu demi menarik perhatian. Cara ini terlalu keji, ya. Wanita ini memanfaatkan posisinya. Untuk diam dia menukar dan mencuri 2 gaun agar bisa dipakainya sendiri. Iya, dengan kecerdasan Lu Jingxing. Bagaimana mungkin dia mau menerima barang palsu? Jingxing memang terlalu baik hati. Kalau dia bisa mentolerir pembantu yang tidak jujur. Kalau aku, sudah aku usir sejak lama. Lu Jianqiang, barang-barang di rumahmu semua diurus pembantu. Kalau kalian semua menunggu melihat aku jadi bahan tertawaan, dan bilang aku pengasuh Lu Jingxing. Baiklah, maka hari ini aku akan membongkar kasus besar Lu Jingxing. Susinyan, kamu mau melakukan apa? Bintang besar Lu. Kamu mau bilang sendiri atau? Aku yang bilang untukmu. Saatnya kalian tahu. Di balik aktor pemenang penghargaan yang bersinar ini, ada rahasia kecil yang tidak diketahui orang. Rahasia apa rahasia? Sepertinya Lu Xingming malu mengatakannya sendiri. Kalau begitu, aku yang bongkar. Lu Jingxing sebenarnya adalah Sun Cik. Lewat malam ini, aku akan umumkan. Bukan bohong padaku. Yakin. Yakin dan pasti. Tapi kamu harus diam dulu. Sekarang minta maaf pada kami. Lalu kamu bisa pergi. Maaf banget. Sungguh aku nggak bisa pergi sedikit pun. Malam ini, laluan VIP ini, hanya untukku saja. Sedangkan orang yang pergi adalah kamu. Song Jin. Apa maksudmu ini? Bukankah tadi kamu bilang tidak ingin pergi bersamaku? Lalu kenapa kamu juga mengantar VIP ini untukku? Jalur VIP ini lebih istimewa daripada yang kuberikan kemarin. Kalau aku bisa masuk. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jalur VIP ini untuk Nona Su dan Lu Ying. Kamu asisten kecil ini benar-benar menganggap dirimu seperti nona kaya. Bisa membuatmu ikut menghadiri upacara penghargaan. Sudah cukup memberimu muka. Kamu malah berani menyuruh kakakku pergi. Seorang pengasuh kecil berani sekali seenaknya di karpet merah. Lu Jingxing, cepat pecat dia saja. Pecat dia, pecat, pecat, pecat dia, pecat dia, pecat dia, pecat dia. Kamu benar-benar harus seperti itu. Soal gaun tadi aku sudah tidak. Aku bisa. Aku sebenarnya tidak membutuhkannya. Karena aku adalah Sudai. Jalur ini bukan untuk Lu Jingxing, kan? Kenapa dia belum pergi? Pembantu rumahnya malah yang dulu pergi duluan. Su Jingyan. Kesabaranku terhadapmu sudah mencapai batas. Sekarang kamu mau orang-orang melihat bagaimana sebenarnya siapa yang membuat keributan. Setelah aku masuk lewat jalur VIP ini, aku akan menutupnya. Jangan harap kamu bisa ikut masuk bersamaku.
Kamu juga tidak boleh lewat jalur VIP ini. Malam ini aku yang akan mentraktirmu di sini. Tidak, aku benar-benar tidak boleh sampai ketahuan orang lain. Selama ini Su Qingnian yang membiayai aku. Dia menariknya dari pekerjaanku. Kau pura-pura saja hahaha. Kamu pasti akan diusir, kan? Hah? Pantas saja. Pembantu tetaplah pembantu. Seketika kembali ke asalnya. Jadi, kita pergi saja. Berani mendorongku. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku sudah memberimu muka. Bro, ini uang terima kasih ya. Mereka mau membuat. Hei, kamu masih pura-pura menelepon apa? Tidak ada orang yang akan percaya padamu. Aku beritahu kamu. Sekarang kamu menyesal dan ingin merayu agar bisa kembali ke keluarga lu? Sudah terlambat. Seharusnya yang menyesal adalah kamu. Dia Lu Jingxing, hari ini jangan harap bisa melangkah ke jalur VIP sedikit pun. Sungguh lucu. Kakak saya mendapatkan perhatian dari keluarga Su dengan kemampuan sendiri. Dia mendapatkan jalur VIP. Apa harus meminta izin darimu? Kamu mungkin tidak akan berkata. Nanti akan ada orang yang datang menyambutmu, kan? Kalau begitu, maafkan aku. Segera ada yang menyambutku. Su Xingyan. Aku sudah memperingatkanmu. Jangan berbuat sesuka hati. Ini wajahmu sendiri yang tidak diinginkan. Ayo kita pergi. Jalur VIP ini muncul karena Shen Xing. Tapi ini adalah puncak karir aktingmu. Selanjutnya aku tanya kamu. Bukankah kamu bilang kakakku tidak bisa masuk jalur VIP? Sekarang, dalam 3 detik mereka akan keluar bertiga. 2, 3. Mereka akan segera kembali. Haha, kamu ini. Dengan tegas, masuk jalur VIP. Ini apa yang terjadi? Bukankah ini orang dari keluarga Su? Kenapa mereka begitu hormat kepada seorang pengasuh? Bagaimana aktor terkenal ini bisa dihentikan? Sebaliknya, pengasuh ini disambut dengan hormat. Bagaimana aku bisa menghentikan mereka? Aku tidak ingin mengikuti jejak mereka. Su Xingyan, kenapa kamu membuat kami malu seperti ini? Ini tidak ada untungnya bagi kita semua. Bagaimana rasanya ditinggalkan oleh aktor utama Lu? Su Xingyan, apa yang sedang kamu katakan? Kita bukan apa-apa. Bukan pasangan yang menikah diam-diam. Lu Jingxing, aku tahu kamu ingin naik ke atas. Tapi jangan lupa. Berapa tahun ini siapa yang membiayai siapa? Apa keadaannya? Apakah sutradara pemenang penghargaan itu orang yang bergantung pada orang lain? Ini berita utama di rumah. Ini, Susin, kamu marah, ya? Su Qingyan, kamu lihat aku tidak suka padamu. Bisa, karena aku tahu kamu selalu memikirkan Jinxi. Tapi Qingyan, pengasuh dan tuan muda tidak mungkin bersatu. Ternyata pengasuh ini seperti katak yang ingin makan angsa. Tak heran sebelumnya tertangkap sedang memanggil Misu di pameran perhiasan. Aku rasa dia ini menderita delusi. Su Xingyan, kamu lihat sendiri. Rumah ini bukan urusanmu lagi. Kalau hari ini kamu tidak mau dengar, jangan bergerak dulu. Jauhkan tangan kotormu. Sial. Ya. Lai Xiao. Upacara penghargaan hari ini diselenggarakan oleh keluarga Su. Kalian temani keluarga dan halangi orang di luar. Pergi. Itu saja. Kakakku sudah ditetapkan. Raja film adalah tamu paling terhormat kalian. Ditentukan sebelumnya. Maaf. Aku adalah sahabat dekat Direktur Su. Aku tidak pernah dengar soal penetapan itu. Wei Wei, bukankah kamu bilang keluarga Su sudah mencoreng muka kamu? Apakah aktor terbaik itu pasti kakakku? Di sini penuh dengan wartawan. Fei Xiao mengungkapkan masalah tersembunyinya itu. Bagaimana bisa turun panggung seperti itu? Hanya pura-pura saja. Kalau begitu, kita sekarang bisa masuk, kan? Pei Xiao. Meskipun keluargamu Pei berkuasa dan berpengaruh, tapi ini dunia hiburan. Kamu tidak bisa ikut campur.
Suzy Entertainment mengeluarkan pengumuman. Tamu undangan malam ini ternyata Pei Xiao. Dengar-dengar Pei Xiao punya hak veto satu suara untuk aktor terbaik. Jalani saja jalannya. Apakah ada kesalahpahaman di sini, Pei Xiao? Bisa atau tidak pergi? Su Qingyan. Kalau kamu berani melangkah lebih dekat lagi, aku akan. Aku akan memecatmu. Dan jangan harap bisa menginjakkan kaki di keluarga lu lagi. Kamu bahkan menggoda pria lain hanya untuk membalas dendam padaku. Aku tidak akan memaafkanmu dengan mudah seperti itu. Kapten. Kamu tidak akan sampai hati untuk masa depan demi seorang wanita, kan? Tidak mau kehilangan muka, kan? Putri keluarga Wei Wei adalah sahabat baik dari putri keluarga Su. Kalau dia bilang, kamu harus percaya. Maaf ya, saya tidak kenal. Tuan muda keluarga PI sudah lama di luar negeri. Tidak mengenalku juga seharusnya. Ayah. Saat itu aku. Kalau hari ini kamu menembak keluar dari sini, aku akan mengusirmu dari keluarga Lu. Aku Lu Jingxing. Aku tidak membutuhkanmu. Tunggu sampai aku dapat penghargaan aktor terbaik malam ini. Jangan sampai kamu berlutut memohon padaku. Aku ingin lihat. Siapa yang paling bodoh sebenarnya? Kalau kamu tidak mau, aku juga tidak keberatan ditipu dan dimanfaatkan olehnya. Kalau begitu, terowongan ini memang bukan milik Lu Jingxing. Di dunia hiburan banyak orang yang pura-pura punya citra palsu, tapi bisa terbongkar di depan umum seperti ini. Tak apa-apa, aku sayang Vivi. Di balik Vivi adalah keluarga Su, dan ada rasa hormat yang mendalam. Kalian yang bernama Lin, tidak akan lepas dari ini. Hei, cepat angkat telepon Xiao Mei, tolong selamatkan aku. Adik, ada masalah besar. Jangan ganggu dia. Lalu aku harus bagaimana? Bayi ini terus menangis. Aku sebagai ketua direktur Su Entertainment, setiap hari cuma di rumah mengurus anak. Aku cepat-cepat cari info di internet. Penyelenggara ini benar-benar pandai melihat peluang. Secara khusus menyiapkan tempat VIP untuk kita. Tidak bisa, kursi VIP di barisan depan juga harus kamu duduki bersama. Kursi VIP Su Qingyan ini. Selain nominasi aktor terbaik, hanya ada keluarga Su, dan tamu undangan khusus untuk pemberian penghargaan. Kamu juga pantas duduk di sini. Su Qingyan, sampai kapan kamu akan terus seperti ini? Kalau kamu mengejar aku, harus ada batasnya juga. Tidak semua tempat bisa kamu injak. Aku mengejarmu, Fu Jingxing. Kamu juga terlalu tidak tahu malu. Seperti pelawak kecil seperti kamu. Aku, Su Qingyan, benar-benar tidak peduli. Su Qian, kamu sebenarnya sedang pura-pura apa? Aku sudah lama melihat rencanamu. Bukannya ingin memanfaatkan aku sebagai bintang film baru, kan? Aku sarankan kamu. Lebih baik jangan repot-repot. Apa itu aktor piala emas? Hanya sekadar pemberian dari aku untukmu. Jangan terlalu anggap diri sendiri. Kamu dan aku, apa yang perlu diperebutkan? Su Qingyuan, kamu benar-benar pandai menganggap diri sendiri penting. Jangan anggap remeh, cuma karena kamu beli kursi VIP. Menganggap diri sendiri sebagai pemenang penghargaan besar. Masih bisa mempengaruhi pilihan aktor utama, kan? Salah. Hanya karena aku adalah satu-satunya tamu pemberi penghargaan malam ini. Untuk aktor utama, aku berhak menentukan sendiri. Semua tamu pemberi penghargaan akan diundang langsung oleh keluarga Su. Kamu punya? Kalau tidak, cepatlah. Aku benar-benar tidak punya undangan ini. Aku sudah bilang kan, seorang pengasuh. Bagaimana mungkin punya muka untuk mengundang keluarga Su? Juga tidak melihat diri sendiri. Hei, apakah kamu berhak duduk di sini? Apakah aku berhak? Kalian lihat sendiri.
Lihat ini. Di undangan dari Nona Su, ada cap emas khas keluarga Su. Apa mungkin dia benar-benar punya identitas penting? Kenapa bisa begitu? Su Qingyan, kau terlalu buruk dalam memalsukan undangan, kan? Keamanan, keamanan. Ada yang memalsukan undangan di sini. Batuk, batuk, batuk. Perhatian semua. Hitung mundur 1 menit untuk penyerahan penghargaan aktor terbaik Rusa Emas. Tamu istimewa kita malam ini, Nona Su Qianjin, akan segera naik ke panggung untuk menyerahkan penghargaan. Nona, silakan. Lihat, palsu itu memang palsu. Langsung saja ada yang mengusirnya keluar. Jinsing, tenang saja. Aku dapat informasi dalam. Tidak ada yang bisa mengubah daftar aktor terbaik. Aktor terbaik malam ini tidak lain adalah kamu, Lu Jinsing. Sekarang, silakan tamu pemberi penghargaan dari grup hiburan Su. Putri keluarga Su naik ke panggung untuk mengumumkan aktor terbaik. Semua tepuk tangan sambut. Anggap saja dia beruntung. Nanti tunggu Pearl datang. Dia Su Qingyan. Mau pergi ya pergi saja. Malam ini kamu akan menjadi DJ paling panas. Menjadi tren di dunia hiburan. Aku sudah siap. Sambutlah ini sebagai kehormatan Dok Sheng. Lu Jinsing, aku sangat menantikan. Saat kamu tahu bahwa kamu sendiri yang menghancurkan segala yang kamu impikan. Ekspresimu akan seperti apa? Setelah malam ini, aku akan menjadi aktor terbaik yang diperhatikan semua orang. Aku tidak perlu lagi menahan diri. Kamu tunggu saja aku menikahimu. Aku lupa bawa payung. Hati. Aku bilang, aku sangat bangga bisa hadir sebagai tamu penghargaan malam ini. Kita bersama menyaksikan lahirnya penghargaan ini. Dia benar-benar adalah Putri Suki. Tadi dia bahkan mengusirnya keluar. Orang bajingan Pei Xiao ini demi mendukungnya. Sampai menghabiskan begitu banyak usaha. Aku terlalu meremehkan mereka. Apakah benar seperti yang dikatakan peramal? Setelah aku berpisah darinya, aku akan jatuh terpuruk. Benar-benar membuatku lega. Dia hanya sebagai tamu pemberi penghargaan. Tidak bisa mengubah hasilnya. Pasti aktor terbaiknya. Bertahun-tahun lalu aku mulai mengenal dunia hiburan karena seorang artis. Dia dan istrinya sudah menikah diam-diam bertahun-tahun. Dengan dukungan istrinya, melewati masa-masa sulit dan penuh rintangan, akhirnya mencapai jalan yang terang. Menikah diam-diam siapa? Siapa yang berani seperti ini? Bukankah ini menipu penggemar? Dan menipu publik juga. Tapi Kiao Sukian ternyata sangat memperhatikan. Penghargaan malam ini, sepertinya akan jatuh ke tangan aktris pemeran utama wanita ini. Di dunia hiburan, modal dan koneksi memang penting. Tetapi, manusia juga merupakan salah satu faktor penting dalam penilaian. Jika seseorang tiba-tiba meraih kesuksesan besar, lalu meninggalkan istri dan anak demi kepentingan pribadi, apakah dia pantas menjadi aktor terbaik? Tidak pantas, tidak pantas. Karena aku memang kerabat keluarga Su. Sungguh lucu sekali. Upacara penghargaan yang diselenggarakan oleh keluarga Su. Tidak masuk akal jika tuan rumah wanita tidak hadir. Apakah benar-benar? Siapa yang akan mendapatkan gelar aktor terbaik malam ini? Mari kita ucapkan selamat. Tidak mungkin, apapun yang terjadi. Vivi sudah mengatur semuanya dengan baik. Segalanya sudah selesai. Pemenang aktor terbaik malam ini pasti aku. Yang memenangkan aktor terbaik Golden DR adalah Lu Junting. Lu Junting. Aktor terbaik Golden DR pasti aku. Yang memenangkan aktor terbaik Golden DR adalah Lin Han. Yang memenangkan aktor terbaik Golden DR adalah Lu Jingsing di sebelah Lin Han. Jingsing, Jingsing, kamu yang terkuat. Jingsing, Jingsing, kamu yang terkuat. Biarkan dia Su Qingyan memanjat ke Pei Jia. Jadi bagaimana? Tetap saja harus patuh memberikan penghargaan aktor terbaik kepada Jingsing. Aktor terbaik memang tetap milikku.
Ini seharusnya aktor terbaik termuda dalam sejarah Jinlu. Sungguh membuat iri. Berdiri di belakang modal. Kita semua di sini hanya untuk mendukung Lu Jingxing. Datang menemani lomba. Hahaha, malam ini Lu Jingxing menghadapi Grand Slam. Benar-benar generasi muda yang patut ditakuti. Aku sudah menghabiskan begitu banyak usaha. Akhirnya sampai di depan rumahmu. Hari-harimu yang baik akan segera datang. Aku sudah bilang, kamu akan menyesal. Kalau kamu ingin aku memaafkanmu. Sekarang berlutut di depan umum dan minta maaf padaku. Selamat ya. Sekarang aku sudah jadi aktor utama. Kamu akan datang memohon padaku. Tidak. Haha. Ayo kalian berdua foto bersama. Lihat ke sini. Tidak menyangka, kan? Pemeran utama tetap milikku. Sepertinya kata-kata Pei Xiao juga tidak ada bedanya. Aku sarankan kamu. Sebaiknya menjauh dari Su Qingyan. Dia pasti akan mengejarmu suatu saat nanti. Untuk posisi pemeran utama, Su Qingyan harus benar-benar belajar cara menolak. Ah. Ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Lu Yingdi sendiri yang menghancurkan hadiahnya. Tidak apa-apa. Meskipun pialanya hilang, gelar aktor terbaiknya masih tetap ada. Haha. Penyelenggara menyiapkan pesta perayaan untuk Lu Yingdi. Kami juga mengundang merek pencuci mulut mewah kelas atas. Presiden Xiang Xiela hadir. Menandatangani duta merek global. Bintang film Lu segera bertemu. Xiang Xiela adalah merek nomor 1 dunia yang stabil. Pemimpin yang tak tergoyahkan. Aku akan menjadi duta merek mewah global. Xiang Xiela melihat kamu meraih penghargaan bintang film emas Lu. Saya rasa kamu punya potensi bisnis yang luar biasa. Akan menandatangani kontrak denganmu. Malam ini, aku, Lu Jingxing, bintang film, menjadi juru bicara daging babi. Terima kasih semuanya. Semakin tinggi kamu memanjat, semakin keras kamu jatuh. Lu Jingxing, sudah siap hancur berkeping-keping. Su Qingyan, aku tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan. Aku pasti tidak akan membiarkanmu merusak suasana hati saya. Bagaimana anak bisa muncul di sini? King, aku bilang anak ini seperti bom waktu, kan? Seharusnya saat lahir langsung dibunuh saja. Nona Su, benar-benar muda dan berbakat ya. Tak bisa dibilang begitu. Malam ini bukan pesta perayaan keberhasilan Lu Jingxing dan Lu Ying, kan? Kenapa banyak kapitalis besar di dalam industri tidak mencari Lu Yingdi untuk membicarakan kerjasama, malah sangat menghormatinya? Ini kamu pasti tidak tahu. Itu adalah putri kaya Su yang baru saja naik ke panggung menerima penghargaan. Masih muda tapi sudah memegang modal besar. Kekuatan dia tidak bisa diremehkan. Loh. Bro, kalian lihat Su Qingyan itu. Wakil direktur terlihat terlalu bersemangat. Mengira dengan membeli tamu penghargaan. Benar-benar jadi putri keluarga Su. Bukankah Jin Xin baik hati dan tidak membongkar dia saat itu? Sekarang malah berani datang sambil menggendong anak. Sungguh tidak tahu malu. Su Qingyan, ternyata kamu benar-benar ingin masuk ke pikiran anak itu. Aku tidak menyangka kamu begitu licik. Kenapa takut orang tahu bahwa kamu meninggalkan istri dan anak? Aku tidak meninggalkan istri dan anak. Hanya saja anak ini datang pada waktu yang tidak tepat. Lagi pula, aku sekarang sudah menjadi aktor utama. Sedangkan kamu cuma pengasuh yang suka bermain trik. Jadi, orang tidak akan percaya omonganmu. Bajingan. Bukankah kamu cuma ingin menarik perhatian kakakku? Aku bilang sama kamu. Sekalipun kamu ribut, kakakku tidak akan berubah pikiran. Sudahlah, Suzy. Aku sarankan kamu. Segera bawa anakmu pulang. Jangan buat malu di sini. Kalau begitu, silakan pergi. Mari kita lihat siapa yang paling mengerti hati orang. Kalau begitu,
Ya ampun. Hei, tolong dong. Lagu dia benar-benar menjijikan. Dan tahu Jiji juga sama. Lagu-lagu memalukan macam apa itu? Bahkan tidak bisa didengar dengan nyaman. Penampilannya masih buruk. Hidungnya hampir melambung ke langit. Berani menghina bahkan bapak musik pop. Bapak musik pop meskipun buruk penampilannya. Tetap lebih baik dari wajahmu yang seperti ular ini, kan? Aku rasa kamu juga sudah bergerak cukup banyak. Ya, sudah bergerak. Hanya sedikit gerakan. Tapi yang bergerak benar-benar tidak banyak. Kenapa? Aku belum selesai bicara. Ayo sayang, peluk paman. Ayo, aduh-aduh. Paman akan membawamu menonton pertunjukan. Dengar-dengar malam ini, Louis Designing sebagai duta merek global Chansila. Tidak tahu apakah dia punya pemahaman khusus tentang merek itu. Jadi, seorang duta harus mampu menikmati hidangan mewah. Aku akan tunjukkan contohnya. Yeah. Teksturnya sangat lembut. Intinya adalah aroma susu yang lembut dan susu yang kaya. Kekayaan aromanya langsung sampai ke langit-langit mulut. Beberapa makanan manis hanya terasa di lidah. Tapi kekayaan aromanya langsung sampai ke mulut. Hidung dan rongga dada. Dia ngomong apa sih? Bukankah ini cuma sepotong kue biasa? Mulut dan hidung. Aku malah punya senapan mesin. Malam ini, Presiden Xiang Shila menyiapkan satu kursi tamu kehormatan tertinggi. Pasti disiapkan untuk Tuan Lu, sang aktor terkenal. Dewa Lu, silakan duduk. Tidur. Tidur. Ada. Lepaskan Su Qingyan. Kamu benar-benar berani. Ini adalah Presiden Xiang Shala. Kursi VIP khusus untuk kakak saya. Kamu juga pantas duduk di sini. Aku sudah duduk di singgasana Xiang Shala. Bagaimana? Ya ampun. Wanita ini benar-benar tidak tahu diri. Grup Xiang Shala adalah raksasa di luar negeri. Unicorn. Bahkan keluarga PI dan keluarga Su harus memberi hormat 3 langkah. Berani berkata kasar terhadap grup Xiang Shala. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Jika grup Xiang Shala marah besar. Jangan bicara tentang wanita ini. Bahkan juru bicara Lu Jingxing akan hancur. Bagaimanapun juga, kita belum bercerai sekarang. Kalau kamu terus membuat keributan seperti ini, akhirnya tidak akan berakhir dengan baik. Kenapa tidak akan berakhir dengan baik? Apa hubunganku denganmu? Kenapa kamu ingin mengumumkannya di tempat? Beranikah kamu mengumumkannya di tempat? Aku tahu kamu sedang bermain keras. Tapi kamu juga harus tahu situasinya. Kalau kamu menyakiti grup Xiang Shila, aku juga tidak bisa melindungimu, kamu juga tidak bisa melindungiku. Apakah kamu pernah melindungiku? Kamu melindungiku di ruang bersalin, memaksaku untuk menggugurkan kandungan. Kamu melindungiku dengan menghisap darahku selama bertahun-tahun, lalu memanjat ke atas dan menendangku pergi. Aku tahu kamu menyimpan dendam padaku. Memilih Wei Wei. Tapi kamu merendahkan dirimu sendiri seperti ini. Hanya akan membuat diri sendiri merasa malu. Mencelakai diri sendiri. Rekaman sebagai aktor. Maksudnya adalah tahun-tahun aku dipermalukan di keluarga Lu oleh kalian. Hei hei hei, Su Qingyan. Kamu sendiri yang bodoh. Apa hubungannya dengan kami? Memalukan diri sendiri. Memang benar. Saya memang bodoh. Saya pernah menyerahkan hati saya sepenuh hati kepada kalian. Di mata kalian semua adalah bodoh. Cukup, Su Qingyan. Sekarang yang paling harus kamu lakukan adalah pergi dari sini. Su Qingyan. Hari ini kamu telah melukai grup Xiang Shila di sini. Kalau pergi sekarang, setidaknya masih bisa menjaga muka. Nanti akan diusir keluar. Malunya si kecil, tapi merugikan Jing. Itu masalah besar. Nona Su memang benar-benar pelakor paling lembut dan paling baik. Begitu perhatian pada suami orang lain. Kamu diam. Aku sudah dipromosikan menjadi aktor terbaik Golden DR. Belum saatnya kamu membuat masalah di sini. Aku peringatkan kamu, upacara penandatanganan malam ini, jika sampai terganggu sedikit saja, tidak akan kuampuni.
Grup Siang Shala sangat menghargai aktor Lu. Wanita ini berani merebut kursi tamu kehormatan. Menghina dia berarti tidak menghormati Siang Shila. Kabarnya grup Siang Shila selalu memiliki gaya yang tegas. Takutnya wanita ini malam ini tidak akan bisa lolos begitu saja. Su Qingyan, kamu lihat kan? Di hati Lu Jingxing. Bahkan jika kamu melahirkan anak untuknya, itu tetap sebuah dosa. Kenapa di akhir tidak pura-pura lagi? Aku beritahu kamu. Berani-beraninya kamu merusak hari baik kita ini. Kamu dan anak haram tanpa ayah itu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Sui Wei, jika kamu berani berniat buruk terhadap anakku, aku tidak akan memaafkanmu. Saya tidak akan membiarkanmu. Su Qingyan, kamu lagi ngapain? Segera lepaskan. Apa yang seharusnya milikmu? Ya, sepertinya aktor terbaik Lu dan Nona Su. Sampai sekarang masih belum sadar diri. Su Xinyan, kamu sampai sekarang masih berani pamer kekuatan pada kami. Lihat aku hari ini akan membuatmu sadar. Kak, lihat Kak Vivi sampai berdarah. Su Xinyan, hari ini kamu telah menyinggungku. Itu salahmu. Segera minta maaf di depan umum sekarang juga. Aku masih bisa memaafkanmu. Nanti, Presiden Shashara akan datang. Aku akan membantunya memohon agar dilepaskan. Lu Jingxing, kamu benar-benar salah perhitungan. Aku beritahu kamu, mulai hari ini, aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan aku. Aku pasti tidak akan minta maaf kepada keluarga serigala dan harimau ini. Dan kepada selingkuhan kecil itu. Sampai saat ini, kamu masih keras kepala dan tidak mau mengerti. Bro, apalagi yang mau kamu katakan padanya? Kalau saja CEO Siang Shanla Group datang, kamu tidak akan bisa menjelaskannya lagi. Untungnya, malah membuat Siang Shanla marah. Kalau kamu tidak menyatakan posisi MU, menyelamatkan diri sendiri, disalahkan. Itu tidak sebanding. Jangan sentuh aku. Aku tidak mau minta maaf. Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan aku, lepaskan. Hilang. Petunjuk 2502 sudah sampai. Siapa berani berbuat sesuka hati di sini? Ini adalah merek nomor 1 di dunia. Presiden Olier dari grup Siang Shila. Dia adalah bapak pendiri makanan penutup modern. Banyak gedung berdesakan ingin bertemu. Hanya untuk melihatnya sekali. Sangat bagus, Jingxing. Sepertinya, grup Xiangshan sangat menghargai Anda. Bahkan Presiden langsung hadir. Bolehkah saya tahu apa yang terjadi? Tuan Auriel, Anda tidak tahu. Wanita ini, dengan sengaja membuat tempat VIP yang Anda siapkan untuk Jingxing. Berbicara sembarangan. Tidak menghormati grup Siang Shela. Kamu harus menghukum dia dengan tegas, ya. Malam ini acara penting, penandatanganan kontrak duta merek. Bukan hukuman apapun. Presiden Direktur Oreo datang langsung dari jauh. Ini adalah kehormatan saya. Malam ini saya dipercayakan oleh seorang wanita terhormat. Datang khusus untuk menghadiri pesta kemenangan gaya Inggris. Dan menandatangani kontrak dengan Inggris baru sebagai duta global. Kamu telah meraih kehormatan ini. Mulai sekarang di seluruh dunia hiburan, semua sumber daya terbaik akan bisa kamu pilih sesuka hati. Kakakku benar-benar hebat. Kebanggaan keluarga Lu bangkit. Bagaimana mungkin seorang wanita yang menjadi perwakilan wanita? Siapa yang mendukung sang raja film di balik layar? Pasti aku, Kak Vivi. Kak Vivi, kamu benar-benar sangat setia. Bukan begitu? Bagaimana? Su Qingyan. Kakakku akan menguasai seluruh dunia hiburan. Kamu dan dia benar-benar berbeda tingkat. Terima kasih atas perhatian dari grup Siang Shala. Saya sudah siap menjadi duta merek kalian. Mari kita mulai tanda tangan kontraknya sekarang. Tidak, batalkan tanda tangan kontrak malam ini. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Saya baru saja menerima pesan dari wanita itu. Batalkan tanda tangan kontrak malam ini. Kami ingin menolak. Bagaimana bisa begitu? Kak Vivi, bukankah kamu sudah berhasil membangun Jackie? Mengapa tiba-tiba mereka melarang aku menandatangani kontrak dengan kakakku? Ini aku. Bagaimana bisa begitu? Habar angin mengatakan bahwa grup Siang Shala tertarik dengan aktor Lu. Dalam beberapa kampanye iklan utama di dalam negeri. Nilai sebenarnya tidak seperti itu. Siapa wanita yang dikatakan Olivier itu?
Apakah benar seperti rumor di luar sana bahwa Lu Yingdi dipelihara oleh wanita kaya? Apakah Lu Jingxing memang membuat bos besar di belakang layar marah? Karena marah, dia memutuskan semua sumber daya untuknya. Ini bukanlah raksasa bisnis global. Presiden Marriott Hotel. Orang di sampingnya adalah legenda di dunia kuliner. Presiden Direktur Zenwei Catering. Sebenarnya siapa yang mendapat kehormatan ini? 4 presiden direktur besar berkumpul bersama. Hampir meledakkan seluruh dunia bisnis. Hotel Marriott Ginseng ini. Zenwei Catering. Walai barang mewah semua adalah duta besarmu. Bukan. Bro, kamu hebat banget. Bisa-bisanya ketiga CEO ini datang untuk membela kamu. CEO Dairel. Kalian begitu tidak berpegang pada kontrak. Sebagai perwakilan Marriott Hotel dan merek Zenwei Catering. Kerjasama dengan saya pasti saling menguntungkan, termasuk juga merek Wolai. Bisa membuka semua pasar di dalam negeri. Aku bisa membuatmu viral di seluruh internet. Itu kamu. Grup Xiangshan lah ingin berkembang di dalam negeri. Semua berkat Jingxing. Aku rasa Lu Yingdi kamu terlalu menganggap dirimu penting. Presiden Oreo. Hari ini aku akan membuktikan. Bekerja sama denganku. 4 grup besar bekerja sama adalah pilihan yang tepat. Tidak menyangka Marriott benar-benar kuat. Bahkan ketiga presiden Wolai hari ini semua hadir. Aku minta kamu blokir permanen Siang Shila. Jangan pernah bekerja sama. Halo Jenderal Du, ini Sukian Sun. Nona Su. 4 presiden. Kalian pasti salah paham. Dasar orang brengsek ini. Dia itu pengasuh keluarga kami. Bagaimana bisa dia adalah Putri Su? Siapa yang berani menghina Putri Su? Dia kan cuma pengasuh. Bagaimana mungkin dia benar-benar Putri Su? Bahkan kenal dengan 4 CEO besar. Bagaimana mungkin ini? Su Qingyan, kau kira aku tidak tahu seberapa hebat dirimu? Sekarang juga kau cepat keluar. Aku tidak akan meninggalkan. Tidak perlu sama sekali. Adik perempuanku Su Qingyan tidak butuh bantuan siapapun. Bos Su sendiri yang turun tangan memastikan kebenarannya. Orang di depan ini benar-benar putri keluarga Su yang asli. Aku sudah melakukan apa pada putri keluarga Su? Su Qingyan, jangan membuatku mati dengan mudah. Hari ini 4 CEO besar datang semua karena aku. Meski kamu putri keluarga Su. Kalau merusak kontrakku, kamu merugikan kepentingan 3 grup besar. Mereka juga tidak akan mudah membiarkanmu pergi. Kalau bukan karena Nona Su menandatangani kontrak 10 tahun, dan mempercayakan kami berempat untuk menandatangani kontrak denganmu. Kau kira dari mana statusmu sebagai juru bicara itu berasal? Sebenarnya kami tidak ingin ikut campur urusan dunia hiburan. Tapi kami tidak tahan melihat ada orang yang mengklaim jasa orang lain. Dan sombong karena itu. Sepertinya Lu Jingxing sudah kehilangan pengaruh karena disuap ya. Disokong orang tapi masih berani bertingkah seenaknya. Mengaku semua itu jasanya sendiri. Sungguh tidak tahu malu. Semua endorse ini. Jelas-jelas aku dapatkan lewat usahaku sendiri. Kenapa malah dianggap jasanya Su Qingyan? Lu Jianxing punya karakter buruk. Tidak pantas dengan semua kehormatan yang didapatnya. Aku umumkan pencabutan semua hak istimewanya. Su Qianjin, maksudmu apa? Malam ini, kita merayakan Lu Jingxing yang menjadi aktor terbaik. Semua, malam ini, aku akan mengungkap rahasia dunia hiburan yang tak diketahui orang. Silakan lihat layar besar. Foto ini diambil 2 tahun lalu. Lu Jingxing sudah lama berkarir, namun berkali-kali bersikap sombong, dengan alasan suasana hati yang buruk, membiarkan seluruh kru syuting dalam hujan deras, menunggu dia selama 8 jam penuh. Sementara para pekerja keras ini, mereka juga punya keluarga, juga punya impian, namun diperlakukan seperti ini. Tentu saja tidak hanya itu. Mari kita lihat bukti berikutnya. Kontrak ini adalah perjanjian antara Lu Jingxing dan perusahaan kami. Kontrak bayaran film dengan harga fantastis 8.000. Namun dia untuk menghindari pajak, bekerja sama dengan organisasi ilegal menandatangani kontrak ganda. Denda keterlambatan yang terkumpul mencapai ratusan juta. Perilaku ini bukan hanya penghinaan terhadap hukum. Ini juga merupakan pencemaran nama baik bagi seluruh industri kami. Miliaran angka yang sangat asing. Ini juga belum pernah terjadi di dunia hiburan. Su Qingyan, apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya dari tindakanmu? Teman-teman, ini semua hanya hidangan pembuka malam ini. Masih ada acara utama di belakangnya. Pasti kalian semua sudah pernah mendengar tentang aktor utama Lu yang hidup dari wanita. Tapi ngomong-ngomong, dengan bayaran film sebesar 80 juta,
Aktor utama Lu masih harus mengorbankan harga dirinya untuk menghabiskan uang wanita. Alasan dibalik ini mungkin jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Iya, bayaran setinggi itu memang tidak seharusnya terjadi. Apakah masih ada rahasia lain yang tersembunyi di baliknya? Mari kita lihat bab berikutnya. Seorang selebriti garis L kehilangan miliaran dalam satu malam berjudi. Hilang semua uangnya. Berita ini pasti masih segar dalam ingatan kalian. Apakah selebriti L itu mungkin adalah aktor utama Lu? Aktor utama Lu? Apakah ini benar? Apakah Anda benar-benar ikut dalam taruhan besar ini? Ini semua cuma salah paham, ya? Ini semua cuma gosip tanpa bukti. Gosip? Bagus. Kalau begitu, buktikan. Ini adalah rekening pinjaman yang dibuka Lu Jingxing setelah kalah judi di luar negeri. Jumlahnya mencapai ratusan juta. Buktinya sangat kuat. Kamu ada alasan untuk membantah. Tak heran bintang Lu Yingxi sampai sejauh ini. Masih harus pakai uang orang lain untuk mempertahankan penampilanmu. Lu Jingxing, kamu bukan selalu mengaku sebagai anak kaya, kan? Lalu kenapa sekarang berhutang begitu banyak? Di sini, saya mewakili Su Corporation mengumumkan pengembalian semua investasi terhadap Lu Jingxing. Orang yang tidak bermoral seperti ini, yang memiliki niat buruk, tidak layak mendapatkan dukungan dari kami. Kalau begitu, Nona Su sudah bilang, kami akan mengumumkan secara resmi untuk memblokir MR Lu Jingxing selamanya. Tidak akan bekerja sama lagi. Kami tidak berani menggunakan artis seperti ini. Kami juga begitu. Sekarang, Li Jingxing benar-benar selesai. Di dunia hiburan, mungkin tidak ada tempat baginya lagi. Apa yang terjadi? Bagaimana kakak bisa berhutang sebanyak ini? Semua ini cuma salah paham. Beberapa waktu lalu, aku memang sedikit merasa sedih, hingga mempengaruhi proses syuting di tim. Aku sangat menyesal tentang hal ini. Pada waktu itu ayah saya sedang sakit parah. Sangat membutuhkan banyak dana untuk pengobatan ayah. Saya demi mengumpulkan dana. Jadi saya memilih jalan yang aneh ini. Karir. Menggunakan judi untuk mendapatkan biaya pengobatan. Tapi keberuntungan saya buruk. Setiap kali selalu kalah hingga kehilangan semuanya. Aku meminjam uang untuk terus mengobati ayah. Jadi aku hanya bisa berhutang untuk bertahan hidup. Lu Jingxing ini memang benar-benar anak yang sangat berbakti. Demi menyelamatkan ayah, dia rela mengorbankan segalanya. Lu Jingxing, kamu lanjutkan aktingmu. Meski kemampuan aktingmu sehebat apapun, tapi fakta lebih kuat daripada kata-kata. Kebenaran suatu saat akan terungkap di dunia. Lalu bagaimana Anda menjelaskan soal kontrak ganda itu? Itu adalah fakta yang sudah pasti. Teman-teman, mengenai serangkaian keributan belakangan ini, saya harus memberikan klarifikasi. Saya mengakui, perusahaan saya memang memiliki beberapa celah dalam manajemen, tapi itu tidak berarti saya terlibat dalam tindakan ilegal. Akuntan dan pengacara saya, memang karena alasan pribadi, membuat beberapa keputusan yang salah demi kepentingan pribadi. Saya sangat menyesal tentang hal itu. Saya juga mengerti kekhawatiran semua orang. Tapi hari ini saya harus memberi peringatan kepada semua. Pak Lu, kata-kata Anda terdengar seperti menghindari tanggung jawab. Bagaimana kami bisa percaya pada Anda? Saya mengerti kekhawatiran semua orang. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kepada semua orang. Saya memang pernah tersesat karena alasan keluarga. Menjalani jalan yang salah. Sejak ayah saya meninggal. Saya memutuskan untuk memulai hidup baru. Saya sudah merenungkan diri dengan sangat dalam. Saya mencintai dunia hiburan. Saya juga mencintai setiap penggemar saya. Saya berjanji akan lebih berhati-hati ke depannya. Hal serupa tidak akan terjadi lagi. Kata orang, tidak ada manusia sempurna yang tak pernah berbuat salah. Yang penting sudah berubah. Kami tetap akan mendukungmu. Su Jinxiang, alasanmu tidak akan ada artinya. Apakah kamu benar-benar mengira aktingmu bisa menipu semua orang? Nona Su, ini adalah fitnah terhadap saya. Lu Jingxing bertindak benar dan duduk dengan tegak. Saya tidak pernah melakukan hal yang melanggar hukum atau aturan. Lu Jingxing berperilaku buruk. Membalikan fakta. Saya sebagai anggota keluarga Su, memutuskan untuk mencabut gelar aktor terbaik rusa emasnya. Kalian pikir kalian para kapitalis bisa seenaknya? Ini adalah dunia hiburan yang mengutamakan popularitas. Kalau kamu mau mencabut kelayakanku,
Para penggemarku yang pertama kali akan menolak. Untuk tim pendukung penggemar Jingsing kami, ada sebanyak 20 juta orang. Setiap orang dengan ludahnya bisa membanjiri kamu. Hiburan gaya Su. Tunggu saja kalian. Bukankah kamu yang mengawal kakak perang? Pergi bantu idola kamu bicara sedikit. Gerakan fans untuk menyerang mereka secara online. Mereka juga bekerja atas bayaran. Misu, apa pendapatmu? Ternyata penggemar Lu Jingsing juga adalah uang hasil beli dari Sister Zhan. Bapak Lu, kamu benar-benar terlalu meremehkan dirimu sendiri. Kamu pikir bisa sampai di sini hanya berkat usaha sendiri. Biarkan aku beritahu kebenarannya. Kamu punya pengaruh itu karena keluarga Su yang membelinya dengan uang. Penggemar yang mendukungmu adalah disewa oleh keluarga Su. Bahkan jadwal penampilanmu pun juga diatur oleh keluarga Su. Tanpa aku, keluarga Su, kamu apa-apa. Kamu cuma aktor kecil saja. Bahkan tidak cukup untuk masuk tingkat 3. Lu Jingqiang, aku sudah memperingatkanmu sejak dulu. Tanpa aku, Su Qingyan, kamu apa-apa saja bukan. Selama 5 tahun aku menikahimu. Aku tidak hanya memberi makan dan minum, tapi juga membiarkanmu memelihara wanita lain. Lalu kamu cuma mau memanfaatkan, menginjak aku untuk naik ke atas. Tapi sekarang aku akan menarik kembali semua hak istimewa untukmu. Semua ini karena kesalahanmu sendiri. Su Xinyan. Apa bukti yang kamu miliki? Bukankah kamu hanya ingin mendekatiku? Semua orang sudah melihatnya, kan? Dia benar-benar penggemar fanatik yang tak beralasan. Dia berusaha mendekatiku dengan memalsukan identitas dan menjadi pengasuh di rumah kami. Tinggal di bawah atap yang sama denganku, makan dan tinggal bersama. Benar sekali. Dia memang benar-benar pembantu kecil yang rajin di siang hari. Tapi di malam hari, dia berubah menjadi sosok yang mengendalikan segala kesenangan jahat di belakang layar. Dia bahkan sekarang menderita semacam delusi, yang mengatakan bahwa dia sudah menikah dengan kakakku. Apakah kalian tidak merasa ini sangat menakutkan? Kenapa ini terdengar begitu mengerikan? Berita besar, putri dari keluarga terkaya ternyata adalah penggemar gelap. Terima kasih. Hayalan. Jadi anak ini juga hasil hayalanku. Apa? Anak kecil adalah anugerah langit untuk meraih aktor terbaik. Anak ini, apa sih keramaian aneh ini? Lu Jingxiang, kamu memang bajingan yang meninggalkan istri dan anak. Saat anak di dalam perutku belum lahir, kamu sudah selingkuh dengan Sue Weiwei demi keuntungan semu. Lalu mengabaikan aku sepenuhnya. Berusaha mencabut hakku sebagai seorang ibu. Dan membunuh anak kita sebelum sempat lahir. Semua ini adalah perbuatanmu. Anak ini jelas adalah anak harammu dengan Pei Xiao. Aku sudah berkali-kali melihat momen mesra kalian berdua. Masih mau berdalih? Benar. Kalian memang ingin menggunakan anak itu untuk memeras kakakku. Aku beritahu kalian. Aku sudah sering melihat trik seperti ini. Baru saja kan kamu bilang bahwa Su Qingyan adalah penggemar gila kamu. Bagaimana tiba-tiba aku jadi ayah dari anak itu? Logika ini benar-benar bikin orang tertawa dan menangis. Siapa yang tahu? Orang kaya kan? Selalu suka bermain sesuatu yang menantang. Berbicara tentang mencintai ini. Tubuh itu dengan jujur melangkah ke pelukan orang lain. HMPH, ini bukan hal baru. Buddha, tenanglah. Anak masih ada di sini. Jangan biarkan dia melihat kekalahan. Lebih dari itu, jangan biarkan nyawa yang tak bersalah terluka. Plot twist ini lebih seru dari film. HM. Dunia hiburan, ya, benar-benar tidak ada yang paling kacau. Hanya semakin kacau. Lihatlah bagaimana dunia hiburan ini menjadi seperti ini. Seharusnya ini adalah sebuah istana seni. Namun berubah menjadi taman hiburan bakat kalian. Penuh asap dan kekacauan. Tanpa batasan sama sekali. Saya Lu Jingxing di sini mengusulkan penertiban dunia hiburan. Tolak campur tangan modal yang tidak bermoral. Kembalikan dunia seni yang murni kepada kami. Yaitu kembalikan dunia hiburan yang murni kepada kami. Tolak modal. Lindungi seni. Orang ini gila. Aktor Lu memang berbeda dari yang lain. Hampir saja aku tertipu olehmu. Tapi kenyataan selalu sulit disembunyikan. Sijil pernikahan ini adalah bukti sah bahwa aku dan kamu pasangan suami istri. Dan kamu hanya orang yang penakut dan tidak berani menghadapi kesalahan. Tak berani mengakui kelemahanmu. Sijil pernikahan. Ya Tuhan, ini bukti yang pasti. Baru saja Lu Jingxing terus berakting.
Benar-benar lahir sebagai aktor drama. Ternyata semuanya cuma mengarahkan dan bermain peran sendiri. Membuat kami bingung sendiri. Putri Sukian, segera hentikan sandiwara bodoh ini. Lagi-lagi bikin persona palsu. Lagi-lagi cuma buat nipu air mata. Kalau menurutku Lu Jingxing, cuma sampai di situ saja. Batas masuk dunia hiburan memang makin rendah. Kelihatannya Lu Jingxing memang selingkuh saat menikah. Meninggalkan istri dan anak. Benar-benar bajingan. Sepertinya begitu. Objek selingkuhnya. Bagaimana bisa seperti ini? Selesai. Segalanya telah berakhir. Benar. Memang. Saya memang menantu keluarga Su. Tapi sebelum aku menyembunyikan identitas, aku harus membuktikan diriku sendiri. Aku sampai ke titik ini. Bukan karena bergantung pada Sujian. Benar. Masih mau bermain trik apa lagi? Aku sampai ke titik ini. Bukan karena bergantung pada keluarga Su. Sampai sejauh ini. Kamu masih mau main trik apa lagi? Kalian hanya melihat bahwa keluarga Su memberi aku sumber daya. Tapi sama sekali tidak mengerti aku. Setiap hari aku harus menahan ejekan kalian. Bahkan harus jadi sapi dan kuda kalian. Makanannya mana? Kami lapar. Lu Zixia. Dia berlari di lorong tapi tak pernah puas. Benar-benar membalikan fakta. Ternyata kamu juga tahu ini semua adalah penderitaan. Lalu pernahkah kamu berpikir ini juga yang aku tanggung? Kalian lihat, kamu dan Pei Muyan selalu masuk dan keluar bersama. Kalian berdua sudah lama bersama. Suki, sebenarnya siapa yang menyakiti siapa? Kami. Kamu ngomong apa? Sebenarnya kamu sudah tahu semuanya. Betapa sulitnya hidupku menikah denganmu. Tapi kamu memilih untuk berpura-pura tuli dan bisu. Dengan alasan untuk kebaikanku, menutupi sifat egoismu. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan lagi memiliki hubungan apapun denganmu. Apa mungkin? Apa kamu ingin anak kita tidak punya ayah? Dia butuh keluarga yang utuh. Siapa bilang tidak ada ayah? Anak ini kalau kamu tidak mengaku, aku yang akan mengaku. Mulai hari ini, Pei Muyan adalah ayah dari anak ini. Aku akan memberinya semua cinta dan perhatian. Ayah seperti kamu ada atau tidak sama saja. Anak keluarga Su tidak membutuhkan ayah sepertimu. Lu Jianxiang. Kau selalu mengira bisa menghancurkanku. Tapi kau salah. Aku, Su Qingyan, bukan pion yang bisa kau kendalikan. Mulai hari ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Hidup untuk anakku. Tuan Qi, jangan takut, jangan takut. Xiao Mei, kamu tenang saja. Kami selalu mendukungmu di belakangmu. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Hidup untuk anakku. Tuan Qing, jangan takut, aku di sini. Adik kecil, kamu tenang saja. Kami selalu mendukungmu di belakangmu. Kamu berutang padaku. Aku sudah menagihnya kembali. Mulai sekarang. Jembatan tetap jembatan, jalan tetap jalan. Kita tidak ada hubungan apapun lagi. Terima kasih ya. Kali ini aku benar-benar tidak mau kamu lagi. Kalau bisa. Aku malah berharap tidak pernah mengenalmu. Karena mengenalmu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Sebagai aktor terbaik pertama dalam sejarah yang dicabut kehormatannya. Apa yang ingin kamu katakan? Sebenarnya aku salah apa? Kenapa bisa jadi seperti ini? Aku kehilangan dia. Kehilangan anak. Kehilangan kehormatan. Bukankah aku juga begitu? Kakak. Masalah surat cerai bisa diselesaikan. Tentu saja bisa. Adik. Sekarang kamu akhirnya meninggalkan pria itu, Lu Jingxing.
Kamu harus istirahat dengan baik. Sisanya kita atur nanti. Lagi pula kamu baru saja melahirkan. Tenang saja. Ibu akan membesarkanmu sendiri. Siapa bilang kamu begitu? Kalimat yang tadi saya ucapkan berlaku. Saya bersedia menjadi mahasiswa. Vivi, kamu adalah putri keluarga Su. Ucapanmu pasti punya bobot. Cepat cari cara. Kembalikan pemenang aktor terbaik keluarga Jingsing kami. Kamu punya kemampuan itu. Bukankah kamu kenal dengan putri keluarga Su? Kamu bilang putri keluarga Su adalah sahabatmu. Tapi kenapa dia adalah Su Qingyan? Kamu menipu kami. Kamu juga menipu aku, kan? Kamu kaya raya. Hasilnya seluruh keluarga makan uang susu Su Qingyan. Cepat pergi dari keluarga vampir ini. Kalau suatu hari aku dikuras habis. Aduh, sudah beres, sudah beres. Ini benar-benar memalukan leluhur keluarga Lu. Kakakku. Cepat pikirkan solusinya. Sekarang seluruh dunia hiburan memboikotmu. Kamu. Aduh, aku benar-benar sudah sia-sia membesarkanmu. Kamu bahkan tidak tahu status istrimu sendiri. Orang yang menyulitkan Yan biasanya kamu. Juga kamu yang membuatku dekat dengan Su Weiwei. Kenapa sekarang malah menyalahkanku? Ya. Tentu. Suamiku, terima kasih atas kerja kerasmu. Sayang. Setelah terkenal, meninggalkan istri dan anak, apa Anda tidak merasa salah? Bisa punya istri seperti putri keluarga Su, tapi malah selingkuh. Tidak tahu berterima kasih. Sayang. Anak. Maaf. Maaf. Semua sudah diatur. Bisa berangkat kapan saja. Kamu kali ini siap menerima undangan dari Stanford lagi. Melanjutkan studi manajemen bisnis. Jangan membuat dirimu lelah. Jangan belajar sampai lupa waktu seperti sebelumnya lagi. Aku tahu, aku sudah paham. Tapi kenapa tiba-tiba kamu ingin belajar lagi kali ini? Apakah kamu masih belum bisa melupakan si brengsek Liu Lu? Bukan. Kali ini, aku ingin menemukan diriku sendiri. Dulu aku rela meninggalkan tawaran Stanford yang keras aku dapatkan. Untuk tetap tinggal di dalam negeri dan menikah dengan Lu Jingsing. Setelah mengalami kegagalan pernikahan ini, aku baru sadar betapa totalnya aku menyerah pada diri sendiri selama 5 tahun ini. Adik kecil. Tidak apa-apa. Dulu aku begitu nekat ingin menikah dengan Lu Jingsing. Menjadi istrinya. Kau juga sudah lihat, aku gagal total. Tapi sekarang aku juga mengerti. Di dunia ini selain Lu Jingsing, aku masih punya banyak hal yang bisa kulakukan. Misalnya kamu masih punya Suan Yuan. Siapa tahu setelah aku kembali dengan ilmu yang kuasai, kelompok orang tua di Dewan Direksi akan lebih mengakui aku. Kalau sampai saat itu, posisi ketua dewanmu bisa saja tidak aman.
Ini buat kamu, ini buat kamu. Bukankah itu hanya status sebagai ketua dewan direksi? Oh iya. MU yang tahu tentang hal ini. Dia kali ini memang khusus kembali untuk mencari kamu. Dia mengorbankan kesempatan ekspansi keluarga PI di luar negeri untuk kembali. Perasaannya padamu. Aku tidak percaya kamu tidak tahu. Aku tahu, tapi demi perasaan, aku rela mengorbankan segalanya. Bukankah ini dulu aku? Sejujurnya, aku tidak ingin dia melakukan itu. Aduh, otakku benar-benar bingung sekarang. Berikan aku waktu, aku mau pikir-pikir dulu. Baiklah, baiklah. Kalian urus sendiri urusan kalian. Waktunya hampir habis. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Kenapa berencana pergi tanpa memberitahu? Aku tenang saja. Aku bukan datang untuk memaksa menikah. Aku tahu kamu pernah terluka. Semakin aku mengejar, kamu malah semakin cepat lari. Aku beri kamu waktu untuk memikirkannya dengan baik. Aku sudah menunggu 5 tahun. Menunggu beberapa tahun lagi tidak apa-apa. Temani MU Yan saja. Aku antar kamu. Itu bukan Lu Jingxing ya. Bapak bintang film kok mabuk berat. Apa sih? Bintang film bodoh. Dia benar-benar bajingan yang meninggalkan istri dan anaknya. Paman, kamu pasti merasa tidak enak ya? Ini, minum airnya. Kamu sudah kehilangan pekerjaan, tapi masih punya uang untuk mengantar air ke orang asing. Ah, kehilangan pekerjaan ya sudahlah. Aku punya istri dan anak kok. Aku orang paling bahagia di dunia. Ah, Linda. Linda. Kamu mau bawa istri dan anakku kemana? Apa urusanmu? Kalian sudah bercerai. Sekarang ibu dan anak itu tidak ada hubungannya denganmu lagi. Adik kecil, aku sudah membiarkan kamu dan Sui Wei jadi pasangan sialan itu. Kamu mau apa lagi? Bukankah kamu tidak mau Vivi? Aku mau Yan Yan. Aku mau anakku. Kamu mau King Yan atau dia? Hati lembut, kembalikan gelar aktor terbaik padamu. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Aku ingin memulai lagi dengannya. Aku mencintainya. Apa yang kamu lakukan dengan penuh perasaan itu untuk siapa? Cinta yang kamu sebut itu hanya membuat dia terluka berulang kali. Tendangan ini kamu yang pukul langsung. Bolehkah aku bertemu kakek? Bolehkah aku bertemu kakek? Dan anakku juga. Sejak dia lahir, aku belum pernah benar-benar melihatnya. Biar aku lihat dia. Masih berani menendang anak. Tendangan ini aku lakukan untuk anak. Dia. Tapi dia adalah permata yang lahir dari tenaga penuh Qingyan. Dia begitu polos. Hampir saja kalian berdua yang bejat ini membuat janinnya meninggal dalam kandungan. Cuma sedikit darah saja masih mau berpura-pura menderita. Adik kecilku saat melahirkan merasakan sakit yang jauh lebih hebat daripada kamu. Kamu sama sekali tidak tahu pengorbanan Qingyun untukmu. Aku, Pei Muyan, sudah berada di sisinya lebih dari 10 tahun. Tapi tidak sebanding dengan 2 kalimat manismu. Tahukah kamu dulu aku sangat cemburu padamu. Tapi kenapa kamu tidak menghargainya? Asalkan kamu mau memaafkanku. Aku rela menjadi sapi dan kuda untuk menebusnya. Kamu ingin menebusnya, kan? Jauhkan diri dari mereka. Adik perempuan sejak kecil sudah berbakat luar biasa. Dia rela melepaskan kesempatan bagus belajar di luar negeri demi menikah denganmu. Katanya menyerah, lalu menyerah saja. Dia bahkan bisa menjadi ibu rumah tangga demi kamu. Lalu kamu melakukan apa padanya? Aku mohon kau biarkan dia. Kalau bukan karena keberuntunganmu. Kebetulan kau menyelamatkannya. Dia sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Dia dan kamu tidak akan pernah berhubungan. Kembalikan padamu. Adik perempuan sudah bilang. Lebih baik dia tenggelam atau melompat ke sungai daripada bertemu denganmu. Kakek.
jika bisa mengulang semuanya. Aku pasti tidak akan merasa sesal terhadap kalian ayah dan anak seperti ini. Aku akan bilang sekali lagi untuk terakhir kalinya. Jika bisa mengulang. Aku berharap tidak pernah mengenal kalian. Gary.